Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km persegi, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km persegi. Di balik luasnya perairan di Indonesia, ternyata masih banyak kerusakan yang sudah memprihatinkan. Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga wilayah laut. Adapun mengenai langkah-langkah dalam menjaga laut, Indonesia adalah yang pertama, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Justru kita semua harus semakin menyadari bahwa membuang sampah sembarangan itu tidaklah baik. Karena di Indonesia masih tercatat sebagai negara penyumbang sampah, terutama sampah plastik, terbesar kedua setelah negara Cina. Diperkirakan tumpukan sampah plastik tersebut mencapai 24.500 ton per hari. Bayangkan segitu. Sampah yang dibuang ke sungai atau ke kali yang mengalir ke laut lalu mencemari. Jika sudah begitu, maka ekosistem akan rusak karena racun sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan merupakan perilaku yang buruk. Ada beberapa sebuah penelitian dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak karena kebiasaan konsumsi yang tinggi. Untuk langkah yang kedua dalam menjaga laut Indonesia adalah menjaga biota laut dengan pancingan yang ramah lingkungan. Kita tidak diperbolehkan untuk semena-mena dalam memanfaatkan kekayaan biota laut. Ada tata cara, khususnya ketika memancing seperti menggunakan pancingan ramah lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi rekomendasi 9 jenis alat penangkap yang lebih ramah lingkungan dibandingkan cantrang. Alat-alat tersebut ialah berupa jaring pingsang, trama led, bubu lipat ikan, bubu rajangan, pancing ulur, dawai dasar, rawai hanyut, dan serta pancing tonda, pole and land. Yang ketiga adalah tidak menangkap dan memelihara biota laut. Kita tidak diperbolehkan untuk menangkap dan memelihara biota laut dalam rangka apapun. Apalagi saat ini sudah banyak hewan laut yang dilindungi karena terancam punah. Bukan dieksploitasi, namun dibiarkan bebas secara aman di habitatnya. Yang keempat adalah tidak menyentuh terumbu karang jika sedang berwisata. Warna-warni terumbu karang yang indah kadang menimbulkan keinginan pengunjung untuk memegangnya dengan tangan. Nah, padahal hal itu tidak diperbolehkan karena dapat meningkatkan potensi kematian terumbu karang. Perilaku dan kegiatan manusia merusak alam, khususnya lautan. Di Indonesia adalah yang pertama cara menangkap ikan yang merusak. Cara penangkapan ikan yang merusak adalah dengan menggunakan bom ikan, racun, serta pukat harimau. Cara ini dapat memutus rantai kehidupan ikan serta merusak lingkungan sekitarnya. Bom ikan juga dapat merusak terumbu karang yang menjadi habitat banyak biota laut. Yang ketiga ada tumpahan minyak. Beberapa kasus tumpahnya minyak hasil tambang di penambangan lepas pantai sering terjadi tumpahan ini, sehingga dapat merusak kehidupan banyak organisme dan membuat laut tercemar dan cahaya matahari sulit masuk ke dalam laut. Akibat kekurangan cahaya pada tumbuhan dan ganggang, maka organisme di laut sulit melakukan fotosintesis. Yang keempat yaitu adanya perburuan liar. Meskipun ada beberapa larangan, faktanya perburuan liar masih saja terjadi, seperti perburuan liar pada ikan paus, ikan hiu, dan penyu. Bahkan jumlah kasusnya cukup memprihatinkan. Apabila keadaan ini terus terjadi, maka populasi ketiga hewan ini akan semakin berkurang.
Pelestarian laut. Manusia perlu menyadari bahaya tidak melestarikan lingkungan, khususnya ekosistem laut. Bukan hanya merusak mata pencaharian sebagian besar orang Indonesia, kegiatan yang tidak bertanggung jawab ini juga dapat menimbulkan bencana bagi manusia sendiri. Oleh karena itu, sangat penting pengenalan manfaat ekologi. Berbagai upaya dalam pelestarian lingkungan hidup yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan laut diantaranya, yang pertama adalah menjaga kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah di laut. Yang kedua, melakukan daur ulang limbah industri dan pabrik sebelum dibuang melalui aliran air, laut, atau udara. Yang ketiga, tidak merusak terumbu karang sebagai habitat biota laut. Yang keempat, tidak menggunakan bom ikan, racun, dan bukat harimau dalam menangkap ikan. Yang kelima, tidak melakukan perburuan liar. Yang keenam, mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketujuh adalah bersama dengan pemerintah melakukan penanaman bakau atau mangrove di pesisir pantai untuk melindungi pantai dari abrasi. Yang kedelapan adalah tidak mengambil bagian karang sebagai cindera mata atau bahan bangunan. Sama seperti hutan, laut merupakan sumber daya alam yang memiliki potensial tinggi. Bukan hanya karena laut memiliki kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan dari segi ekonomi, namun juga dari keanekaragaman makhluk hidup yang melimpah. Keanekaragaman hayati ini juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan penelitian-penelitian dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa sumber daya alam hasil laut Indonesia antara lain berbagai jenis biota laut seperti ikan, udang, dan sebagainya. Hasil laut seperti ikan, udang, dan lobster sangat penting bagi perekonomian nelayan. Hasil laut ini juga merupakan sumber protein hewani yang penting bagi manusia. Mutiara merupakan salah satu komoditas komersil. Mutiara merupakan benda keras yang dihasilkan oleh moluska. Klasifikasi moluska yang biasa dibudidayakan sebagai penghasil mutiara adalah dari famili Pteridae. Mutiara banyak dijadikan sebagai perhiasan, bahan komestik, maupun campuran cat. Rumput laut dalam klasifikasi makhluk hidup. Rumput laut merupakan kelompok yang ganggang yang dapat berfotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan ini karena adanya pigmen warna yang mendukung sehingga bisa dikelompokkan menjadi ganggang merah, hijau, dan coklat. Memanfaatkan rumput laut meliputi bidang makanan dan kosmetik. Garam-garam merupakan mineral yang diproduksi dengan menguapkan air laut ke dalam cetakan garam. Memanfaatkan garam utamanya ada pada bidang makanan. Daerah pariwisata sebagian besar wisata Indonesia adalah pariwisata pantai dan laut. Beberapa pantai di Indonesia bahkan menjadi salah satu tujuan wisata dunia, seperti Kutai, Sanur, wisata laut, Bunaken, dan pantai di Raja Ampat. Berbagai sumber daya alam yang ada di laut Indonesia masih belum digali potensialnya secara maksimal, bahkan beberapa perilaku manusia cenderung merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masing-masing individu untuk memahami pentingnya ekosistem laut bagi kehidupan. Itulah beberapa pendapat dari mahasiswa. Bagaimana dengan para masyarakat, khususnya nelayan? Niki dengan nama siapa? Bapak siapa? Chris. Oh, biasanya menangkap ikan apa saja Pak yang tangkap? Ikan temu, ikan tongkol. Oh, biasanya berangkatnya jam berapa Pak? Nelayan? 5. Jam 5 pagi? Ya, Pagi. Ikannya itu dijual ke pengepul apa langsung ke pasar Pak? pengepul. Per kilonya itu berapa Pak? Ikan temu, pengepul 5.000. Kalau tongkol? Tongkol 20.000. Makasih Pak. Siapa nama Mas? Nama saya Okta. Ini mau mencari ikan. Iya, Menggunakan apa Mas? menggunakan alat pancing. Oh, pancing. Mencari ikan apa aja yang bisa ditangkap? Kadang gurita, kadang ikan tongkol. Sejak jam berapa sampai jam berapa untuk mencari ikan? Kadang nggak mesti, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Oh, nggak mesti ya. Iya. Ora nang ngarono Kak, Niki dengan nama Bapak siapa? Pak Tawi, Oh, rumahnya di daerah mana Pak? sana atas. Oh, mak daerah sini aja. Iya, Iya. Raja Wedi. Iya. Ini biasanya
ikan apa saja Pak di daerah sini? Lemuru, tongkol. Itu kalau daerah sini tuh ke pasar jualnya atau ke pengepul? Pengepul. Per kilonya berapa Pak? Per kilonya kadang kalau 18. Itu ikan apa? Tongkol. Kalau lemuru? Lemuru 5.000. Oh, 5.000. Udah. Benur niku jan saingan benur jan. Yo benur sesuk. Asule benjing? Ora, sesuke ge dintas. Oh, ditinggal. Ditinggal. Nggih. Sesuk ngono budal ngentas kae. Benur. Iya balike jam 7 apa jam 8 kan. Oh, Ngene iki ge apa lampu uripe jensete kae. oh ketinggal Ya nggih. ditinggal balik. Saniki benur niku pinten, Pak? Aku gak tahu kan ono sing 4.000, ono sing 5.000. Gak Boten mesti. gak tahu aku. Nggih. Itu tadi adalah tanggapan dari masyarakat dan mahasiswa mengenai laut di Indonesia. Sudah saatnya kita harus menjaga, memelihara, dan melindungi laut kita. Jadi, kesimpulannya, cara dalam menjaga laut di Indonesia adalah melestarikan laut dengan cara yang pertama, ikan tidak boleh ditangkap memakai bom atau pukat harimau. Yang kedua, menghentikan eksplorasi laut. Yang ketiga, menjaga serta melestarikan ikan yang terancam punah. Yang keempat, melakukan penanaman kembali terumbu karang. Dan yang terakhir, melakukan hukuman berat kepada pabrik yang membuang limbahnya ke laut. Untuk cara melestarikan pantai dengan cara yang pertama, menyediakan tempat sampah dan tukang sampah yang cukup di pantai. Yang kedua, melakukan reklamasi laut dengan menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Yang ketiga, memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, memberikan himbauan dengan spanduk di sekitar pantai mengenai menjaga kebersihan pantai. Dan yang terakhir, membangun cagar alam di sekitar pantai. Untuk manfaat lautan dan pantai sebagai berikut. Cara memanfaatkan laut bagi manfaat lautan dan pantai. Manfaat laut bagi manusia adalah yang pertama, laut sebagai penyeimbang suhu. Yang kedua, laut mampu menyerap gas karbon dioksida. Yang ketiga, ikan di laut adalah salah satu sumber protein yang penting bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir, beberapa jenis terumbu karang dianggap sebagai indikator kebersihan laut. Sedangkan manfaat pantai bagi manusia adalah yang pertama, pantai sebagai barisan pertahanan dari serangan pasang. Yang kedua, sebagai tempat pengolahan garam. Yang ketiga, tempat berlabuhnya kapal nelayan. Dan yang terakhir, sebagai tempat wisata.